Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai kepadatan penduduk yang keempat terpadat di dunia. Namun begitu, dari segi faktor ekonomi dan faktor pembangunan, Indonesia tidak kurang hebatnya begitu laju dari segi pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan kemanusiaan, guys. Apakah fakta ini mampu merungkai masalah yang berlaku di Indonesia? Dan apakah pula pandangan orang Malaysia tentang Indonesia, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang berhadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Pada hari ini saya akan buat satu video reaction. Ini adalah video kompilasi Indonesia di mata orang Malaysia. Apakah orang Malaysia terus melihat kemajuan Indonesia? Apakah orang Malaysia merasakan bahwa ianya adalah biasa-biasa sahaja? Video ini merungkai Indonesia di mata orang Malaysia, guys. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video ini. Sekarang ni saya berada di Jakarta, Indonesia. So kalau korang tengok kat Jakarta, Indonesia ni memang maju habis ni. Banyak bangunan tinggi. Wow. Jalan raya dia pun cantik. Cantik jalan raya ni. Jalan dekat sini memang cantik. Dari segi susunan jalan. Lepas tu laluan bas dia kat tengah nampak. Ni laluan bas dia. So maknanya dari segi public transport dekat Jakarta ni memang efisien. Paling menariknya, orang-orang muda dekat sini semua kerja bagus-bagus. Ramah. Lepas tu nampaklah keikhlasan mereka bekerja. Pergi mana-mana semua ada polis. So kadar jenayah kat sini pun tak tinggi dah. Kan ramai juga orang Indonesia yang kaya-kaya kat sini. Kereta Alphard, Jayfire, Honda, Toyota tu kereta biasa ni. Kita kalau kat Malaysia pakai Toyota, pakai Honda, dianggap orang kaya kan. Dekat sini Toyota ke Honda ke kereta common. Nampak gayanya negara Malaysia ni dah banyak ketinggalan dah. Bulan Oktober ni akan ada kereta api laju. So rakyat dah boleh pakai dah kereta api laju. Dan yang paling menarik dekat Indonesia ni, dia ada isu perkauman. Orang Cina, orang India ataupun apa-apa bangsa yang ada dekat Indonesia ni semua bercakap Indonesia. Baru betul. Satu Indonesia. Bang, betul ke kat Indo banyak pakai kereta mewah bukan kereta lokal. Terkait hal ini, mungkin persepsi orang Malaysia ketika melihat jenama kereta yang diguna orang Indonesia itu macam mewah. Betul. Lagi-lagi kalau misalkan saya datang ke Malaysia, pas itu kawan-kawan saya ada kereta. Jadi di Malaysia itu mayoritas kan untuk pakai kereta tuh kereta mobil yang buatan negaranya kan, Proton, Pro 2, mereka lebih cintai produk lokal intinya kayak gitu kan. Jadi seolah membangun perspektif di orang Malaysia itu sendiri, kalau misalkan orang yang bukan pakai mobil Pro 2, Proton, karena kan murah gitu ya, itu maksudnya itu mewah gitu. Tapi kalau di Indonesia, karena Indonesia tahu saya sih nggak memproduksi mobil yang ada jenama tersendiri, enggak. Ya kebanyakan tuh jenama-jenama dari Jepang kah atau apa tuh. Jadi mungkin itu yang dirasa orang Malaysia itu macam mewah atau apa. Tapi kalau di Indonesia ya di beberapa jenama ada yang akhirnya ini biasa, ada juga yang mewah kayak gitu. Jadi ada perbedaan perspektif itu aja, karena terkait perbedaan kalau misalkan di Malaysia itu lebih banyak pengguna mobilnya itu beli buatan lokal, buatan sendiri, buatan Malaysia, Pro 2 atau Proton, karena lebih murah katanya. Makanya di Malaysia itu lebih banyak pakai, orang kita lebih banyak lihat pakai mobil daripada motor. Wow, Indomie guys. Wow. Tengok dari Indonesia. Ini guys. Ini senjata made in Indonesia guys. Panglima Angkatan Tentara Malaysia atau ATM Jenderal Tan Sri Dato' Sri Haji Afendi bin Buang berdecak kagum dengan senjata buatan Indonesia. Panglima ATM Tan Sri Dato' Sri Haji Afendi bahkan menyebut senjata buatan Indonesia yang diproduksi oleh PT Pindad gila. Momen Panglima ATM yang kagum dengan senjata yang diproduksi Indonesia dibagikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di akun Instagramnya pada Selasa 8 November. Pada momen ini tersebut, Andika Perkasa membawa Panglima Angkatan Tentara Malaysia keliling PT Pindad. Di perusahaan BUMN yang terletak di Bandung, Jawa Barat itu, Indonesia memamerkan sejumlah produksi senjata dan alutsista
buatan asli Indonesia yang dipakai oleh TNI dan diekspor ke sejumlah negara. Ramai yang tanya sama gue kan, selama aku di Indonesia kenapa ya agak suka sangat di Indonesia. Pertama sekali, Indonesia itu kan budaya dan sukunya banyak sekali. Dan di Indonesia pun banyak juga budayanya. Tapi aku kan udah di Indonesia, jadinya aku mau belajar budaya di sana. Jadi contohnya bahasa-bahasanya, baru ini aku belajar bahasa Ini Jawa. konten kreator Malaysia guys. Belajar juga lagu Jawa macam tu kan. Paling gampang. Biar lebih afdol cerilah jodoh orang Indo. Orang Minang gitu. Dan lagu Minang cendol lah lagu Minang. Sabar. Ya, kok dan tahu dari dulu coy kau sifat tuan. Lagu Aceh pun aku tahu juga. Lo rindu. Ada berapa lah yang aku tahu kan. Jadi kalau aku di Indonesia, aku suka tentang keindahan alamnya. Keindahan alamnya kan di Indonesia pun ada juga. Dia suka keindahan alam Indonesia guys. Tapi di Indonesia tuh ada gunung berapi. Aku suka gunung berapi. Mana-mana tempat di Indonesia pasti aku ke gunung berapi. So, aku suka gunung berapi. Gak tahu lah kenapa. Tapi mungkin sebab Indonesia gak ada. Jadi kalau di Indonesia tuh bisa lihat terus. Lepas tu kalau soal makanannya ya sama di Indonesia enak-enak. Sambalnya. Tapi ya kalau tenyitnya lebih enak di sana lah. Enggak apa. No fix, no debate gitu. Terusnya kan aku juga suka sama orang-orangnya. Ya orangnya ramah-ramah. Contoh masa aku di Ijen tuh kan, bapaknya mau tolong aku dari awal perjalanan sampai ke ujung perjalanan. Kan aku bilang sama bapaknya, ya gak usah lah pak, aku bisa sendiri ya, tapi kan sudah berpecah di Ijen karena macam aku udah pernah kan. Tapi bapaknya temanin aku dari bawah sampai atas, sampai diambilkan gambar semua. Ternyata seni fotografer bapak itu cukup cantik. Banyak gambar-gambar yang di Ijen itu bapak yang ambil. Aku udah lupa nama bapaknya, tapi ya terima kasih bapaknya kan. So seterusnya aku suka juga kalau ke Indonesia tuh ya sebabkan ya nyaman aja lah kalau ke sana kan. Itulah. Kalau yang lain-lainnya aku lupa juga, tapi pokoknya itulah sebabnya kenapa aku suka pergi ke Indonesia gitu. Walau macam mana tempat pun aku pergi, aku pasti akan balik-balik ke Indonesia sebab keindahan alam dia. Bangga sama negara sendiri, hormati negara lain. Begitulah ya guys. Lebih maju dari Indonesia. Jokowi antara pemimpin yang hebat. Ini kata-kata daripada pemimpin Malaysia guys. Dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Ketika orang Indo ngobrol sama orang Malaysia, part 5. Yes, Berapa ini? Tinggi 80 cm. terus yang ini sayur. Yang mana lagi? Ini mau kentang. Pertama apa? Kepiting. Oh, kepiting ya. Ketam ya. Cantik kali. Malaysia pertama kali dengar macam bahasa dengan logat Indonesia. Cepat sama. Ini capek lah kasihko, mau syuting ya. Lupa lah, jangan mengancik-ngancik saya di belakang kok. Lo pade yang lagi pade nonton video ini. Lo pade ngerti kagak video ini tentang apa? Ayah aja kagak ngerti. Oh ini bahasa gaul ya? Gimana? Jadi enggak? Dan kemana sih? Sans Duswa, lalunya lagi alis nih. Senang aja sih. Sans Duswa apa? Gimana sih? Enggak. Aduh boy, saya senang aja sih. Kamu dari ngomong apa ini? Ngomong ini. Nanti kau paham. Tegal. Inyong mau cerita, pagi-pagi, bokeh Inyong ke pasar. Terus ditabrak kuda. Kudanya mental. Oh ini Jakarta waktu dulu guys. Ini sekarang, wow, memang beda ya. Beda amat sih. Gimana? Dia ngambek guys. Dia kata katanya drive ice. Ini terus juga. Pening. Dah. Lagi ya.
Everybody loves somebody. Oke. Lagu-lagunya. Oh ini waktu nih YouTuber Malaysia datang ke Indonesia guys, waktu Hutri. Dari Malaysia bang, Malaysianya di Johor Bahru bang. Tanding yuk. Tanding apa bang? Seberapa tahu kamu tentang Indonesia, terus seberapa tahu aku tentang Malaysia? Aku udah tahu bang tentang Indonesia bang. Bohong. Aku hanya tahu Pak Jokowi, terus sama pantai-pantainya. Bohong. Kalau aku sebut Judika kamu tahu? Tahu Judika? Lah itu tahu. Tak pernah kan? Kau sadari? Tak pernah kau sadari. Wow. Akulah yang kau sakiti. Power. Keren, Atta Halilintar keren. bisa, Atta Halilintar. Kenapa kau ketawa? Adikku. Sebenarnya aku lebih suka nonton TV Malaysia daripada TV Indonesia. Kenapa? Rancangan TV di Malaysia namanya Meletok. Oh Meletok ya. Nama hostnya Nabil Ahmad. Kelakar. Ya, kelakar. Abang ini konten apa memang di Malaysia? Ini konten TV. YouTube atau di TikTok? Di TikTok aja. Atau juga bikin di TikTok game Kentut Gaming. Betul. Jarang-jarang ketemu konten sama-sama konten Ome TV. Wow, 150.4K gila, astaga. Bang, malunya kue bang. Wow, keren. Ketika orang Malaysia ngomong sama orang Indonesia. Macam tu. Faham ke tak? Tak. Orang Malaysia kaget di Jakarta banyak Chinese. Jadi aku bawa teman aku dari Malaysia datang ke Pancoran Peak Chinatown dan dia bilang kayak gitu. Oh, Jadi Dipan. bukan bermaksud resis ya, tapi ini pertama kali saya lihat begitu banyak orang Tionghoa di Indonesia. Karena kan saya di Wow. Jogja ya. Jadi, apa ya saya karena transisi kok baju saya kayak Jogja, Malaysia guys. bukan Malaysia. Jogja. Ya, maaf ya saya. Ini orang Indonesia itu sangat santai. Ya, orang Indonesia sendiri juga tahu orang Indonesia itu santai. Gimana orang Indonesia santainya? Karena kemarin ada kejadian tegang di Jakarta, di mana ada teroris taruh bom di Jakarta ya. Kalau untuk manusia biasa dari negara lain, harus gimana? Harus lari, harus jerit, harus posting ke Instagram ya. Tetapi no, itu bukan orang Indonesia. Orang Indonesia kalau ada bom, ada kejadian tegang, semua pada kumpul di sana. Semua pada lihat, semua pada observasi. Tenang aja. Sampai saya lihat ada tukang cilok, ada bang cilok kumpul di sana. Enggak lari ya? Luar biasa. Saya lihat. Kalau orang Indonesia itu tidak takut, itu teroris. Mereka mau menakutkan orang Indonesia. Oh, Tapi tidak orang takut. Indonesia itu rebel. Kalau saya sudah Mereka lari tak guys. takut. Kalian mau menakutkan kami malah kumpul di sana. Jadi itu teroris yang susah. Wow. Waduh, ini kami mau menakutkan orang Indonesia gak lari mau kumpul di sana. Jadi saya lihat, saya merasa luar biasa sekali. Dan saya juga merasa sedikit culture shock kerana seharusnya itu ada peristiwa yang membahayakan nyawa, tapi orang Indonesia gak lari. Itu orang Indonesia itu beda dengan orang dari negara lainnya. Mungkin orang Indonesia sudah biasa dengan beda kejadian gitu ya? yang seperti ini kerana orang Indonesia ada gempa bumi, ada erupsi Merapi, tsunami, terus ada taifun, ada banjir, bencana alam aja, santai aja. Apalagi ini peristiwa dari manusia. Saya merasa orang Indonesia ada kebijaksanaan di sini. Ada kebijaksanaan untuk mengidentifikasi apa yang bisa diubah, apa yang tidak bisa diubah, sama perbezaan antara ini dua. Dan lagi satu, orang Indonesia juga tahu harus respon gimana untuk kejadian yang berbeza antara ini. Jadi untuk peristiwa yang tidak bisa diubah seperti bencana alam, mau apain? Nggak bisa apa-apain. Jadi mending optimis, mending santai aja. Dan ini saya lihat kemarin Jakarta banjir,
Tetapi orangnya bukan pada sedih atau gimana, tetapi saya lihat ada kanak-kanak mahal lain di dalam airnya. Bahkan saya lihat ada bot jualan sayur lagi menyusuri itu sungai banjirnya. Wah, luar biasa sekali. Udah seperti itu masa di Thailand. Luar biasa guys. Jadi saya lihat Memang di luar sini biasa. orang Indonesia itu apakah kesusahan hidupnya, mereka tetap optimis, santai aja. Dan dengan ini ya saya merasa orang Indonesia mereka lebih happy karena mereka menjalankan hidup dengan stres yang minimal. Jadi yang apa yang tidak harus dipusingkan kepala, ya udah santai aja. Saya merasa ini yang saya harus pelajari dari orang Indonesia. Jadi gak usah stres banget yang apa yang saya tidak bisa berubah. Mending ya santai aja. Apabila saya sampai di Indonesia, kadang-kadang saya terlalu stres. Teman-teman Indonesia bilang sabar Ivy, santai Ivy. Dan di sini saya agak shock kenapa orang Indonesia suka bilang santai, suka bilang sabar. Nah ternyata di sini itu kebijaksanaannya di sini. Jangan pusing atas apa yang kamu tidak bisa berubah sebagai manusia yang biasa. Yang bisa berubah itu kamu melakukan, yang tidak bisa diubahkan itu serahkan kepada Tuhan. Demikianlah video daripada kompilasi TikTok guys. Pada saya video pada kali ini sangat menginspirasikan guys. Kenapa saya berkata demikian? Karena salah satu penyebabnya betapa orang Indonesia itu sangat santuy. Orang Malaysia juga sangat menghormati orang Indonesia. Ada yang bisa berbahasa Indonesia, ada yang mengatakan bahwa dia ingin sekali datang ke Indonesia walaupun sudah berkali-kali ke Indonesia, tetap semangat untuk ke Indonesia guys. Kenapa dan mengapa ini harus terjadi? Kenapa orang Malaysia begitu suka dengan culture yang ada di Indonesia? Kalau kita melihat faktor ekonomi Indonesia, ekonomi Indonesia sangat laju putarannya guys. Jakarta mempunyai kepadatan penduduk yang sangat luar biasa. Warga yang ada di Jakarta mereka perlu kreatif, perlu mengangkat dirinya sendiri supaya boleh hidup di kota yang begitu padat guys. Kepadatan penduduk bukan satu penyebab kepada kemunduran ekonomi seseorang guys. Namun situasi itu menjadi satu peluang kepada mereka yang mempunyai kreativitas yang luar biasa. Pemerintah tidak mengabaikan pembangunan dalam pelbagai aspek. Dari segi infrastruktur, pembangunan ekonomi, pembangunan wisata, dan juga berbagai aspek lagi turut tidak dilupakan guys. Orang Malaysia melihat pembangunan dan kemajuan Indonesia pada saya sangat luar biasa. Saya sendiri pernah melaluinya pada tahun 2022 saya ke Indonesia. Melihat betapa majunya Indonesia guys. Saya pernah buat satu video yang berjudul Suasana Malam Kota Jakarta. Saya tidak menyangka bahwa video yang pada saya sangat simple guys, tapi ditonton dengan begitu ramai sekali guys. Saya sangat teruja melihatnya. Namun itu adalah luahan perasaan saya betapa indahnya kota Jakarta di waktu malam. Dalam video kompilasi ini, orang Malaysia teruja melihat kemajuan kota Jakarta. Dan dalam video ini, orang Malaysia berada di puncak yang paling tinggi ataupun di hotel yang paling tinggi melihat kemajuan kota Jakarta dari sebelah atas guys. Selain daripada itu, Evie Pan merupakan pelajar daripada Malaysia yang belajar di Universitas di Jogja dalam jurusan pergigian. Dia sendiri mengakui bahwa orang Indonesia itu begitu luar biasa. Katanya sekiranya mendengar satu letupan bom, orang Malaysia mendengar letupan terus hilang guys, tidak tahu kemana, karena itu adalah satu situasi yang boleh mengancam nyawa Anda. Namun di Indonesia mereka malah datang dan melihat sendiri apa yang berlaku dan ingin melihat secara lebih dekat apakah yang berlaku pada waktu itu guys. Pada saya satu perkara yang luar biasa keberanian daripada warga Indonesia guys. Kalau berlaku bencana alam seperti banjir, gempa bumi, ribut, dan berbagai lagi, orang Indonesia malahan mereka tidak begitu menghiraukan ataupun tidak mempedulikan apakah akan terjadi kepada mereka sekiranya terus-menerus melakukan aktivitas seperti biasa guys. Kalau di Malaysia mereka mungkin telah pun dipindahkan ke tempat yang jauh daripada banjir. Tapi di Indonesia mereka sangat kreatif guys. Mereka mengabaikan apa yang berlaku. Mereka beraktivitas seperti biasa guys.
guys. Suasana begini pada saya hanya berlaku di Indonesia, dan ini satu gambaran bahwa warga Indonesia itu memang sangat luar biasa guys. Apakah Anda setuju sekiranya saya mengatakan bahwa warga Indonesia mempunyai keberanian yang luar biasa dalam apa yang berlaku di hadapannya? Mereka terus mendepaninya tanpa mempedulikan apa yang berlaku di sekelilingnya guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Raja Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.